Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua untuk kelas 11 IPA 1 dan IPA 2. Salam bahagia, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, Bu Nur akan menjelaskan tentang persamaan termokimia. Jadi pada persamaan termokimia itu pada dasarnya sama dengan persamaan reaksi kimia. Yang membedakan di sini pada delta H. Delta H di sini perubahan entalpinya. Di sini ada gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen, fasenya dicantumkan ya, menghasilkan 1 mol air atau 1 mol uap air dengan perubahan entalpi sebesar negatif 241,8 kJ per mol. Artinya di sini tanda negatif ini bahwa pada pembentukan uap air itu melepaskan atau membebaskan energi, maka reaksinya disebut eksoterm. Tanda per mol itu berarti untuk tiap 1 mol air yang dibentuk. Nanti kalau sudah kita belajar 1 mol tidak perlu ditulis. Oke, jadi persamaan termokimia itu sama dengan persamaan reaksi kimia. Yang membedakan di sini ada harga perubahan entalpinya. Selanjutnya kita bahas macam-macam perubahan entalpi. Yang pertama yaitu perubahan entalpi pembentukan standar atau ditulis delta HF standar. F-nya itu dari kata formation yang artinya pembentukan, standar tanda 0 di atas ini menunjukkan standar. Nah, kondisi standar itu seperti apa? Yaitu apabila reaksi itu diukur pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 derajat Kelvin dan tekanannya 1 atmosfer atau 76 cm Hg. Kita ambil contoh untuk perubahan entalpi pembentukan standar dari contoh nomor persamaan termokimia tadi. Apa itu pembentukan? Yaitu pembentukan 1 mol. 1 mol air pada keadaan standar. 1 mol air di sini sebagai senyawa, maka dibentuk dari apa? Dari unsur-unsurnya. Jadi air ini dibentuk dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Reaksi ini bisa kita tuliskan dengan diagram tingkat energi. Diagram tingkat energi. Kita tahu yang ditulis di sebelah kiri tanda panah itu disebut bereaksi, yaitu unsur hidrogen dan unsur oksigen. Maka di sini dalam diagram tingkat energi itu kita tuliskan gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen itu kita tulis di sini. Jadi dia sebagai pereaksi atau reaktan. Hasilnya siapa? Hasilnya uap air. Kita tulis di sini. Mengapa ditulisnya di bawah sebagai hasil reaksi? Karena reaksinya eksoterm. Jadi pada reaksi ini dibebaskan kalor, maka kalor dalam sistem itu sendiri menjadi berkurang, maka tandanya ke bawah. Di sini ini H pereaksi, di sini H produk. Maka setelah reaksi atau pada saat reaksi itu dibebaskan energi sebesar 241,8 kJ. Tanda anak panahnya ke bawah. Itu menandakan bahwa perubahan entalpinya berkurang. Kita lanjutkan perubahan entalpi yang nomor 2, yaitu perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD standar. D-nya itu dari decomposition. Dari nomor 1 tadi, yaitu perubahan entalpi pembentukan. Pembentukan itu berarti yang dibentuk senyawa dari unsur-unsurnya. Kalau penguraian kebalikannya. Ini tadi reaksi apa? Ya, ini senyawa berarti pembentukan. Maka kita tulis di sini deltanya HF. Kita ubah dari persamaan ini menjadi reaksi penguraian. Berarti uap airnya kita tulis sebagai
bereaksi terurai menjadi unsur-unsurnya. H2 gas dan setengah O2 gas. Karena reaksinya dibalik, yang tadi ini sebagai hasil reaksi, sekarang H2O sebagai pereaksi. Jadi senyawa ini diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Maka delta HD, delta F-nya berubah menjadi delta HD. Tanda negatif di sini atau reaksi eksoterm tadi berubah menjadi positif. Karena reaksinya dibalik, maka tandanya menjadi lawannya. Nah, kalau kita tulis dengan diagram tingkat energi, ini adalah reaksinya, ini adalah reaktan ya, atau reaksi, ini produknya. Nah, ini H2O-nya reaksi berada di bawah, sedangkan hasil reaksinya di atas. Karena reaksinya endoterm, ini tandanya endoterm, berarti reaksi tersebut menyerap atau membutuhkan kalor. Maka kalor dalam sistem setelah reaksi atau sebagai produk bertambah. Maka dia berada di lebih atas, tanda panahnya ke atas, delta H-nya bertambah positif. Nah, jadi entalpi perubahan entalpi penguraian standar itu kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan standar. Yang ketiga yaitu perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC standar. C-nya dari combustion, pembakaran. Pembakaran tentunya membutuhkan oksigen. Nah, di sini gas karbon monoksida dibakar menghasilkan gas karbon dioksida. Plus 68 kilokalori. Nah, tanda plus ini menyatu dengan persamaan reaksi. Maka kita pindah ke sini, dikeluarkan, ditulis delta H-nya, maka bertanda berubah menjadi negatif. Reaksinya eksoterm. Jadi penulisan perubahan entalpi dalam persamaan termokimia boleh disajikan satu tanpa menuliskan delta H, tandanya menjadi kebalikannya. Ini negatif, di sini positif. Nah, yang kita pelajari ada 3 macam atau jenis perubahan entalpi. Yang terpenting itu aja. Nanti untuk yang selanjutnya kita bahas pada soal-soal yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti Anda pelajari PPT-nya. Di situ ada latihan soalnya. Latihan soalnya Anda tulis, terus dikerjakan, nanti dikirim ke gilirannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga kita semua sadar dalam kondisi seperti ini.